Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Wai dalam channel Keluarga Hebat. Sahabat sekalian, orang tua hebat yang sangat luar biasa. Hari ini saya akan mereview salah satu materi bahasan yang ada di dalam buku yang saya tulis, yaitu serial Parenting Praktis sukses mendidik anak sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi di sini saya menulis salah satu bagian bab buku saya yang berjudul Komunikasi Orang Tua Hebat. Karena apa? Karena sejatinya anak itu memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang sama seperti itu. Jadi ketika anak lahir itu, ketika anak lahir kita sudah dibekali dengan kemampuan komunikasi yang sama. Nah, akan tetapi didikan yang ada di dalam keluarga itu kemudian membuat kemampuan itu menjadi berbeda seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang mungkin hebat ketika kita minta untuk berbicara di depan umum. Ada anak yang hebat ketika kita suruh untuk menuliskan kata-kata di dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Nah, tapi pada dasarnya kembali lagi bahwa kemampuan itu ditentukan oleh bagaimana pola didikan yang diberikan kedua orang tua kepada anak-anak mereka, seperti itu. Makanya hari ini saya ingin membahas mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak agar anak kita nantinya menjadi anak yang memiliki pola komunikasi yang bagus, seperti itu. Oke, silakan disimak video saya. Sebelum saya jelaskan lebih panjang, silakan like dan subscribe video saya Oke. Yang pertama, komunikasi yang bisa kita lakukan adalah dalam bentuk ekspresi yang tepat seperti itu. Jadi di dalam pola komunikasi, ekspresi itu memainkan peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, tentunya mimik wajah, ekspresi kita itu juga menjadi sorotan dari orang yang berkomunikasi dengan kita. Bahkan kalau misalnya kita lihat di dalam teori pendidikan bahwa di apa yang kita lihat itu menjadi lebih nyata, lebih mudah untuk kita tangkap, seperti itu. Makanya banyak guru itu yang mengajarkan anak-anak didik mereka dengan metode gambar. Seperti misalnya saya ketika saya mengajar anak-anak murid saya biasanya menggunakan proyektor. Jadi memudahkan anak ketika mereka melihat suatu gambar, mereka mendapatkan persepsi tersendiri mengenai apa yang akan kita maksud. Jadi dengan menggunakan gambar itu, pesan yang ingin disampaikan itu menjadi lebih mudah untuk ditangkap, seperti itu. Nah, itu yang pertama mengenai komunikasi dengan ekspresi yang tepat Jadi ketika anak ingin berkomunikasi dengan kita sebaiknya dan memang seharusnya itu memberikan reaksi yang tepat Misalnya seperti ini. Ketika anak menunjukkan, wah ayah ini loh gambaran adik, nah kita berikan ekspresi, wah gambarannya bagus ya. Jadi ekspresi kita menyesuaikan dengan apa yang sedang dialami oleh anak, seperti itu. Jadi dengan pola komunikasi seperti ini, maka anak akan mudah menangkap bahwa ayah kita ini, orang tua kita ini juga bangga dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita karyakan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pola komunikasi yang baik itu tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif seperti itu. Jadi hari ini kita masih banyak saya sendiri juga masih banyak menjumpai orang tua yang banyak menggunakan kata-kata negatif kepada anak-anaknya. Misalnya seperti ini, nah jangan lari-lari nanti jatuh. Nah itu salah satu contoh kata-kata negatif
Kenapa seperti itu? Nah, di situ ada kata jangan ya. Jangan itu kan adalah salah satu kata yang merujuk kepada hal yang negatif. Nah, di dalam salah satu ilmu komunikasi ya, salah satu yang harus kita ketahui bahwa ketika kita mengatakan jangan, tidak, maka anak itu akan melakukan apa yang justru malah akan melakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bilang jangan lari, maka dia akan lari. Jangan nengok, maka dia akan nengok, seperti itu. Bahkan kita pun juga seperti itu kan, ketika ada tulisan nih di pinggir jalan, jangan tengok kiri, ada laundry misalnya. Nah, pasti yang kita lakukan adalah pertama kali adalah menengok. Kenapa ada kata jangan tadi? Nah, makanya kata-kata negatif ya, atau kata-kata negasi ini sebaiknya dikurangi di dalam komunikasi dengan anak. Karena apa dikurangi? Karena sejatinya kita mungkin ya itu akan butuh waktu untuk benar-benar menerapkan tidak ada kata negatif di dalam pola komunikasi kita. Tapi setidaknya kita harus mengurangi kata-kata negatif tersebut ketika kita berkomunikasi dengan anak kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus memberikan kata-kata emas ya, mengajarkan kata-kata emas kepada anak-anak kita. Ya, karena hari ini ya salah satu etika di dalam berkomunikasi adalah yang menggunakan 3 kata emas yang mungkin sebagian orang itu sudah mulai lupa dengan kata-kata emas ini. Nah, kata-kata emas ini ya salah satunya ada tolong, ya misalnya ketika anak kita mau minta air, maka kita ajarkan untuk tolong nak, ya kita berikan contoh, tolong nak buang sampahnya, ya tolong nak ambilkan air, ya seperti itu. Jadi kita ajarkan anak-anak kepada kata emas. Selain tolong mungkin juga ada kata maaf ya ketika kita bahkan bukan cuman anak loh ya. Bagaimana anak bisa menerapkan kata-kata emas ini kalau misalnya kita juga tidak menerapkan kata-kata tersebut. Makanya saya sendiri mengajarkan itu kepada anak saya. Ya, jadi ketika saya membutuhkan sesuatu, saya minta tolong kepada nak, tolong ya buang sampahnya, seperti itu. Maaf ya kalau misalnya Abi ada salah ya. Atau kadang ketika saya lagi sibuk dengan anak-anak murid di rumah, ya saya katakan maaf nak, jangan ganggu dulu ya, seperti itu. Jadi biar sejak kecil anak itu bisa menerapkan kata-kata emas ini dengan baik ya. Bisa juga dengan ajarkan kata terima kasih ya, seperti itu. Ketika kita sudah ditolong oleh anak kita. Jadi dari kita sendiri mengajarkan itu kepada anak. Jadi mengajarkan itu tidak harus dengan lisan, tapi bisa juga dengan contoh-contoh seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya, mengajarkan anak dengan kata-kata emas. Kemudian kita ini juga harus menjadi pendengar yang baik kayak gitu. Ya, jadi kebanyakan orang tua nggak mau kita mendengarkan cerita anak-anak kita. Ya mungkin saya juga belum merasakan. Tapi di beberapa kasus ya di sekolah saya cukup beberapa kali ya, karena ini masa pandemi jadi belum ada konsultasi. Tapi sebelum itu ya itu saya sering berkomunikasi dengan, saya dengarkan apa keluh kesah mereka ya. Kemudian apa yang mereka hadapi, kendala apa sih yang mereka dapatkan ketika mereka belajar. Nah, seperti itu. Jadi saya mencoba untuk menjadi orang yang mau mendengarkan orang lain, seperti itu. Termasuk juga orang tua kita mendengarkan anak-anak kita. Kenapa? Karena saya ingin ya rumah itu menjadi salah satu tempat di mana anak merasa nyaman. Nah, bagaimana anak merasa nyaman ya salah satunya adalah dengan kita mendengarkan apa yang mereka rasakan. Kita mendengarkan apa sih yang ingin mereka sampaikan, apa sih yang kendala yang mereka hadapi saat ini, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi usahakan kita menjadi seorang yang pendengar yang baik kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita harus menjadi role model. Maksud saya gini,
di dalam setiap tindakan kita kan dilihat nih sama anak. Jadi kalau misalnya ibarat bintang film, ya, ibarat bintang film, kita ini sebagai orang tua ini adalah orang-orang yang pertama kali dilihat loh sama anak-anak. Kita yang pertama kali dilihat sama anak-anak. Makanya kalau misalnya kita melakukan apa-apa ya kita bisa jadi contohnya gitu. Ya kayak kita lah misalnya kita senang BTS misalnya, band Korea, ya opa-opa Korea mungkin. Nah, tentu kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh band idola kita kayak gitu. Ya nggak usah jauh-jauh, kemarin ada masalah ini Dunkin yang BTS Meal itu ya. Nah itu kan banyak orang yang beli gitu. Kenapa? Karena melihat BTS-nya gitu. Dan di rumah itu juga sama seperti itu. Apa yang kita lakukan ya itu akan ditiru oleh anak-anak kita kayak gitu. Apalagi kalau anak kita ya tinggal dengan kita dari lahir besar, kemudian melihat setiap hari apa yang kita lakukan gitu. Makanya itu adalah contoh yang dilihat oleh anak. Makanya salah satu pola komunikasi yang baik adalah bagaimana kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Makanya kalau misalnya kita dengarkan kajian-kajian keislaman itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memberikan contoh kepada sahabat-sahabatnya. Nah, Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, ya. Tapi beliau tetap menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan, ya. Makanya kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam itu sampai kakinya bengkak, padahal sudah dijamin masuk surga. Nah itu kan menjadikan kita sebagai umatnya itu mencontoh apa yang beliau lakukan seperti itu. Walaupun dia sudah dijamin masuk surga tapi masih memberikan contoh. Nah kita pun juga harus sama seperti itu, yang berikan contoh kepada anak-anak kita. Ya, kita beribadah, kita ajak anak kita seperti itu. Ya. Ketika mereka melihat apa yang kita lakukan, maka dia lama-kelamaan akan mengikuti. Nah, itu saja. Itu bahasan kita hari ini mengenai komunikasi dengan anak yang efektif, ya. Jadi, yang pertama tadi saya ulangi lagi. Yang pertama kita gunakan ekspresi yang tepat, ya, agar apa yang kita sampaikan itu menjadi pesan yang mudah diterima oleh anak. Ya, yang kedua itu kita tidak menggunakan kata-kata negatif, ya. Kemudian kita juga mengajarkan kata-kata emas kepada anak dan kita harus menjadi role model bagi anak. Dan sudah saatnya kita bersama-sama belajar untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Ya, oke, cukup video saya hari ini. Semoga membawa manfaat. Ya, jika ada kekurangan, ya itu boleh komen di kolom komentar. Dan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang tua yang hebat, luar biasa dalam mendidik anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.